Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azhara, ingin membacakan UTS tentang sejarah peradilan Islam. Yang pertama, sejarah peradilan Islam pada masa Rasulullah. Yang kedua, sejarah peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, sejarah peradilan pada masa Bani Umayyah. Dan yang keempat, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Dan yang kelima, peradilan pada masa Turki Utsmani. Dan saya akan menjelaskan yang pertama tentang peradilan pada masa Rasulullah SAW, yaitu penetapan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, penetapan hukum pada periode Rasulullah SAW berlangsung 2 tahun, 2 bulan, 20 hari. Masa Makkiyah ialah sejak Rasulullah SAW masih menetap di Mekah selama 12 tahun beberapa bulan. Fase Madaniyah ialah sejak Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah hingga wafat tahun 11 Hijriah sampai 632 Masehi. Piagam Madinah Al-Mishaq Al-Madani sebagai undang-undang tertulis yang disusun tidak lama setelah sampainya Rasulullah SAW di Madinah. Piagam Madinah disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya. Kitab pedoman peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW yang pertama yaitu sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah SAW, hanya dua, yaitu Al-Quran dan Ijtihad Rasulullah SAW sendiri. Yang kedua, hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah yang bukan hasil pengelolaan Allah SAW. Proses peradilan Islam pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, proses peradilan pada masa Rasulullah SAW berlangsung saat sederhana. Yang kedua, pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah SAW kesan tidak formal, tetapi rukun-rukun al-qadar telah terpenuhi. Saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Khalifah yang seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan terjadi perang ridha atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Yang kedua, Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan Umar bin Khattab, Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman, hisab, pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara. Yang ketiga, Utsman bin Affan pada tahun 644 Masehi sampai 655 Masehi. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib 655 sampai 660 Masehi. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talhab, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya. Peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah, menolak membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut Ali bertanggung jawab atas kematian Khalifah Utsman bin Affan. Berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh bukhat pertama dalam sejarah Islam. Muawiyah terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah 40 Hijriah sampai 60 Masehi di Yerusalem. Setelah kematian Ali, Ramadan adalah diangkat menjadi pengganti Ali. Al-Hasan, sosok yang jujur dan lemah secara politik. Hasan Ali melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 614 Hijriah. Bani Umayyah berkuasa selama 91-90 tahun. Pemerintahannya di Damaskus dipimpin oleh 14 khalifah. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal ekonomi menjadi sistem monarki turun-temurun.
Peradilan Islam pada masa Bani Abbasiyah didirikannya di kota Baghdad, kota terbesar selain Cina, kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain sebagainya, serta pemerintahan dan sistem administrasi makin maju.